Saudara yang terkasih, kita semua pasti memiliki yang namanya identitas, dan identitas itu mencerminkan siapa kita ini, menunjukkan siapa kita ini. Dan identitas, salah satu identitas yang selalu ingin diketahui oleh banyak orang adalah agama. Bahkan di dalam KTP kita pun, bagi yang punya KTP, juga tertera di sana agama kita apa. Bapak Ibu, apa? Tulisan di KTP-nya agamanya apa? Katolik, gitu. Itu berarti identitasnya sebagai orang Katolik. Lalu kalau orang bertanya, apa buktinya bahwa kita ini Katolik? KTP tertulis Katolik. Tapi kalau ada orang bertanya, apa buktinya kalau kamu itu Katolik? Apa kira-kira jawaban Bapak Ibu? Pasti jawabannya, iya, setiap minggu saya pergi ke gereja, saya berdoa secara Katolik, dan sebagainya. Semua yang ditampilkan, yang dimunculkan adalah hal-hal yang ritual. Tapi hari ini Tuhan Yesus, bukan itu identitas sungguhnya sebagai orang Katolik. Tuhan Yesus menegaskan, kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Inilah identitas orang Katolik, inilah identitas murid-murid Tuhan Yesus, saling mengasihi. Maka kalau mengatakan, ya saya orang Katolik, tetapi tidak ada sikap mengasihi, yang dilakukan justru memusuhi orang lain, merendahkan, meremehkan, tidak menghargai hidup orang lain, itu bukan orang Katolik, itu bukan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pun hari ini menyapa kita dengan sebutan yang sungguh istimewa. Hai anak-anakku. Sebutan yang sungguh-sungguh menunjukkan kedekatan, keakraban. Ada sebuah ikatan yang begitu mendalam. Dan itu terjadi karena Dia mengasihi kita. Maka Tuhan Yesus dengan demikian mengajak kita semua, meminta kita supaya selalu membangun komunitas kasih, komunitas cinta, bukan komunitas yang isinya orang-orang sakit hati, tetapi komunitas yang mau mengasihi, mencintai satu dengan yang lainnya. Memang kalau dalam bahasa Indonesia kata mengasihi, mencintai tidak ada yang berbeda, tidak ada hal lain yang menjadi penekanan, seakan-akan semuanya sama. Tetapi kalau kita bercermin dari bahasa asli kitab suci, bahasa Yunani, bahwa cinta itu ada level-levelnya. Dan cinta yang paling tinggi, cinta yang diberikan oleh Tuhan Yesus, cinta agape, bukan filia, yang ada cinta persahabatan, tetapi sungguh-sungguh. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan, seperti aku telah mengasihi kamu, sebenarnya Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti kasih yang telah kuberikan kepadamu,
seperti kasih yang telah kau terima daripada aku. Dan ini berarti Tuhan Yesus mengajak para murid untuk menyadari diri, mengajak kita sekalian bahwa kita ini memang sejak awal mula adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang menerima cinta dan kasih dari Allah. Maka kalau Tuhan Allah itu lebih dahulu memberikan cintanya, lebih dahulu mengasihi kita, berarti kita punya pengalaman dikasihi, kita punya pengalaman dicintai, dan kita juga tahu bagaimana rasanya dikasihi, rasanya dicintai. Maka kalau sudah tahu rasanya dikasihi, rasanya dicintai, maka sekarang saatnya lah rasa itu kamu bagikan dengan mau mengasihi satu dengan yang lainnya. Maka sungguh pengalaman dikasihi, pengalaman dicintai akan menggerakkan orang untuk juga mau untuk mengasihi, untuk mencintai. Tetapi kalau kita merasa tidak pernah dicintai, dikasih, pasti juga akan sulit untuk mengasihi, bahkan tidak bisa mengasihi. Apalagi orang yang tidak pernah merasa dikasih, dicintai, seakan-akan perhatian, kepedulian orang lain itu hal yang biasa yang harus memang dilakukan dia kepada kita. Maka tidak pernah kita melihat bahwa itu perbuatan kasih, itu perbuatan cinta. Hanya karena pengalaman dikasihi, pengalaman dicintai, maka kita sungguh tahu bagaimana mengasihi, bagaimana mencintai. Dan Tuhan Yesus sungguh lebih dahulu mengasihi kita. Dan mulut kita bisa mengatakan bahwa aku dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi belum tentu tangan, kaki, mulut kita bisa mengungkapkan kasih yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Maka Bapak Ibu dan Mari Saudara terkasih, komunitas kasih yang harus kita bangun dalam kehidupan ini, yang diminta oleh Tuhan Yesus dan menyebut kita sebagai anak-anaknya, ini adalah hubungan keluarga, ikatan keluarga. Maka komunitas kasih pertama-tama kita bangun di dalam keluarga kita sendiri-sendiri, kita masing-masing. Karena keluarga bermula dibangun dari dua pribadi yang saling mengasihi, saling mencintai dengan sepenuh hati, lalu membangun sebuah komunitas yang diikat namanya perkawinan. Ikatan cinta antara pria dan wanita yang kemudian diikat oleh perkawinan, yang kemudian memberikan identitas baru sebagai suami dan istri. Itu terjadi karena dimulai dari kasih Allah. Inilah komunitas cinta, komunitas kasih. Maka bagaimana seorang suami menunjukkan kasihnya kepada istri, istri menunjukkan kasihnya kepada suami, bukan kepada yang lain, bukan kepada yang lain. Kalau kasihnya lalu dibagi kepada yang lain, ini pasti bukan cinta yang agape, ini cinta eros. Karena yang dikejar hanya kepuasan dirinya, dan biasanya itu dipengaruhi oleh nafsu pribadi, kesenangan pribadi yang dicari. Mungkin memang dua orang ini mengasihi, tetapi ini bukan komunitas kasih, komunitas cinta. Ini komunitas hidup orang yang bebal di dalam keberdosaan.
karena ini keliru, ini salah. Maka dengan demikian akhirnya komunitas cinta antara suami dan istri ini menghadirkan anak-anak. Maka itu sungguh anak adalah buah dari cinta suami istri ini. Sehingga dengan demikian akhirnya cinta suami istri mengalir kepada anak. Dan anak yang tahu bagaimana rasanya dikasihi oleh orang tuanya juga tahu bagaimana memperlakukan orang tuanya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, inilah identitas kita sebagai orang Katolik, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Berbeda kalau komunitas yang kita bangun bukan komunitas cinta, tetapi komunitas orang-orang sakit hati. Biasanya, semoga di sini tidak ada. Biasanya komunitas orang-orang sakit hati itu setiap ketemu yang dilakukan selalu rasan-rasan, gosip, menjelek-jelekkan hidup orang lain. Apalagi kalau orang yang membuat sakit hati itu orang yang sama, pasti itu terus yang diomongkan. Menilai, mengkritik dan segala macamnya, tetapi tidak pernah mau memberikan solusi. Ini komunitas orang sakit hati. Tetapi bukan ini yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Tapi komunitas kasih, komunitas cinta, di mana setiap kali terjadi perjumpaan, pertemuan, yang ada adalah hidup saling menguatkan, meneguhkan, menghibur, dan memberikan semangat baru kepada orang yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Seperti yang dialami oleh para murid, meskipun mereka mengalami begitu banyak peristiwa yang menyakitkan atas hidup mereka, penderitaan, karena cinta mereka kepada Kristus yang mewartakan Injil, tetapi satu dengan yang lainnya terus saling menguatkan, meneguhkan, memberikan penghiburan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Dan mereka melakukannya itu karena telah menerima kasih, menerima cinta dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita sungguh akan bisa membangun semangat kasih ini ketika kita mau kehilangan dalam hidup kita. Selama kita tidak berani kehilangan, kita tidak akan pernah mampu mengasihi. Paling tidak kehilangan keegoisan kita, kehilangan rasa sakit hati, kemarahan dan kebencian. Kalau kita berani kehilangan itu semuanya, kita pasti mampu membangun komunitas kasih. Tetapi selama kita tidak berani kehilangan itu, dan kita ingin memegang itu terus menerus, kita tidak akan pernah mampu mengasihi. Hal yang buruk saja kita tidak berani kehilangan, apalagi hal yang baik, seperti Kristus memberikan diri untuk hidup kita. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, inilah identitas kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yakni sebagai orang-orang yang hidup saling mengasihi, hidup dalam komunitas kasih. Gereja dimanapun kita berada, dimanapun kita hadir, harus menghadirkan sebagai komunitas kasih. Sehingga dengan demikian sungguh kita membawa Kristus itu sendiri. Dan syaratnya untuk membangun komunitas kasih ini adalah mau tinggal bersama dengan Dia, yang adalah sumber kasih itu. Dan siapa mau tinggal dalam Dia, dalam sumber kasih itu, maka kita akan memperoleh sukacita. Dan sukacita itu adalah sukacita yang penuh, yang tidak akan pernah bisa dirampas, diambil oleh siapapun dalam keadaan apapun. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Kristus telah mengasihi kita
membangun kita di dalam komunitas kasih, maka selayaknya lah kita selalu hadir sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Kristus, sehingga dengan demikian kita tahu bagaimana rasanya untuk mengasihi, untuk membangun komunitas hidup, komunitas kasih ini, dan akhirnya adalah komunitas keselamatan di dalam kehidupan ini.